Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Ar-Riba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kembali lagi bersama kami di acara Mutiara Hikmah Ramadan bersama santri Ribat Ilmu Syarif Sewun Hadramaut Yaman. Alhamdulillah, qad marra alaina yaumun ba'da yaumin wa syahrun ba'da syahrin hatta balagna Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan, suatu karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan sampainya kita di bulan yang penuh dengan barokah, nafahat, rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengumbar semua rahmatnya untuk orang-orang yang menginginkannya. Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan amal baik dan amal ibadah berlipat-lipat ganda untuk orang-orang yang mau melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga membuka lebar pintu maghfirahnya untuk orang-orang yang mau bertobat dan meminta ampun kepadanya. Subhanallah summa alhamdulillah. Ini adalah kesempatan emas bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya bulan Ramadan ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, "Wahai hambaku, 11 bulan kau telah jauh dariku. 11 bulan kau terlalu lalai dariku, sering melakukan maksiat kepadaku. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini, kan ku beri kesempatan engkau untuk merubah hidupmu. Kan ku hapus semua dosa-dosamu. Kan ku kabulkan semua doa-doamu. Kan ku berikan pahala dan maghfirah dan rahmatku kepadamu." Pemirsa Ar-Riba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Kita jemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam qasidahnya, "Wa ya raghib min wasli sadatik, safir lak min ardi a'datik." Wahai orang yang mengharapkan karunia yang telah Allah berikan kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada ulama-ulama kita, kepada salafun salih kita, min amwalihim wa maqamatihim wa ahwalihim wa arzakihim, dari harta mereka, dari makom dan derajat mereka, dari ahwal dan rezeki-rezeki mereka. Jika kau menginginkannya, safir lak min ardi a'datik, maka keluarlah kalian dari zona nyaman kalian sekarang ini. Sebelum bulan Ramadan, kita mungkin sering lalai kepada Allah, sering maksiat kepada Allah, sering mementingkan dunia daripada akhiratnya. Sampai-sampai irtagaba shaghair wal kabair. Na'udzubillah. Ada beberapa orang yang sampai meremehkan, tidak apa-apa saya masuk neraka, dicuci sebentar nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Karena saya Islam, ada kalimat la ilaha illallah. Semua orang Islam pasti masuk surga, walaupun dicuci dulu di neraka. Jangan sampai mengentengkan seperti itu, wahai ikhwan. Neraka ini adalah ancamannya Allah. Kalau kita meremehkan ancamannya Allah, kita meremehkan Allah. Ya, ini sama-sama seperti kita putus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah orang yang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mumpung sekarang masuk bulan Ramadan, mari kita dekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lembar baru. Ada beberapa kesempatan yang mungkin gampang kita lewatkan. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita jarang membaca Al-Quran. Kadang sehari sekali, kadang seminggu sekali, kadang juga sebulan sekali. Bahkan sampai-sampai ada yang Al-Qur'annya sampai berdebu di atas rak, saking tidak pernahnya disentuh oleh sang pemiliknya. Ketika masuk bulan Ramadan, ambil wudu, buka Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya. Qala Nabi SAW,
man qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya Allah, maka Allah akan mencatat baginya 10 pahala. Bayangkan ini satu huruf. Berapa huruf yang ada di dalam ayat? Di dalam satu ayat ini ada berapa huruf? Ada berapa ayat di dalam satu surat? Ada berapa surat di dalam Al-Quran? 30 juz. Kalau seumpama kita 30 juz ini hatam dalam kurun waktu 1 minggu, berapa sudah pahala yang kita dapatkan? Tinggal mengalikan satu huruf kali 10, dikalikan semua. Bahkan kalkulator pun insya Allah tidak akan menjangkau. saking banyaknya. Masya Allah. Apalagi kita ini setelah masuk bulan Ramadan, yang mana amal ibadah dan amal baik Allah lipat gandakan dengan berkali-kali lipat. Berapa sudah yang kita akan dapatkan pahala itu? Subhanallah. Sekarang, permasalahannya, kalau seumpama hidup kita sebelum masuk bulan Ramadan, monoton dalam sesuatu yang mubah, bahkan makruh, bahkan sampai haram. Yang mubah seperti kita sebelum Ramadan sering rebahan, melihat TV, begadang nggak ada tujuan. Atau kita lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Kerja misalnya. Na'udzubillah min dalik, sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ma'isyah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Benar, kerja ini adalah ibadah, ma'asyiral ikhwan. Allah pun juga pernah menjamin mau menghapus dosa orang yang mau bekerja. Qala Nabi SAW, inna minadz dzunubi dzunuba. Sesungguhnya ada beberapa dosa. La yaghfirullahu illa bilhammi fi talabil ma'isyah. Tidak akan Allah ampuni dosa tersebut kecuali orang ini pernah merasakan pahitnya, susahnya mencari ma'isyah. Mencari kebutuhan hidup, mencari uang. Masya Allah. Ini ibadah kerja itu. Tapi alangkah baiknya kalau kerja kita ini kita lapisi dengan ibadah. Ini kesempatan kita. Melapisi semua hal yang berhubungan dengan kegiatan kita setiap harinya dengan ibadah. Agar kita mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Dari yang mubah, yang makruh, bahkan yang haram. Seumpama ya, yang haram. Antum lapisi dengan ibadah. Insya Allah tidak akan melakukan keharaman. Ya. Contohnya kerja. Kerja yang kita lapisi dengan ibadah gimana? Jangan sampai biarkan mulut kita ketika bekerja diam. Baca istighfar, baca sholawat. Jangan tinggalkan sholat duha. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Insya Allah, pahalanya yang akan kita dapatkan berkali-kali lipat. Contoh yang mubah, ketika kita berbahan, ketika kita lihat TV, jangan sampai biarkan waktu kita kosong, tidak dapat apa-apa. Bawa tasbih, ambil tasbih. Baca istighfar, baca sholawat. Kenapa kok istighfar sama sholawat dari tadi saya sebutkan terus? Karena istighfar dan sholawat ini begitu banyak fadilahnya. Saking banyaknya fadilahnya sampai sulit untuk kita hafalkan. Salah satu fadilah istighfar dan sholawat yang paling berdampak bagi kita, umat akhir zaman, adalah sebagai perisai bagi kita dari adabnya Allah. Sebagai perisai bagi kita dari musibah. Sebagai perisai bagi kita dari bencana alam, cobaan, dan semacamnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana Allah mengadab mereka sedangkan kamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW ada di antara mereka? Bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW di antara kita? Perbanyak membaca sholawat. Adakan majelis-majelis maulid, majelis sholawat. Raddallahu alaiha ruhi hatta arudda alaihi salam. Katanya Kanjeng Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat, Allah mengembalikan rohku, katanya Kanjeng Nabi. Sampai aku ini membalas sholawat dan salamnya. Perbanyak sholawat. Adakan majelis maulid, majelis sholawat. Rasulullah ketika mahallul qiyam pasti hadir. Dengan seperti ini, dengan adanya Rasulullah di antara kita, tidak akan ada bala, musibah, cobaan, dan semacamnya yang datang kepada kita. Yang kedua adalah istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana Allah mengadab mereka sedangkan mereka meminta ampun kepadaku. Ada istilah yang namanya al-bala'u ya'um. Ketika segelintir orang, beberapa orang melakukan maksiat, ketika Allah murka kepada mereka, Allah turunkan azab, Allah turunkan bala, bencana,
kita yang ada di sampingnya, yang ada di sekitarnya, walaupun tidak pernah melakukan maksiat, terkena juga dampaknya. Al-bala'u ya'um. Maka oleh karena itu, pemirsa Ar-Ribat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lawan orang yang maksiat di antara kita, orang-orang kafir di antara kita, orang-orang yang bikin Allah murka di antara kita. Kita lawan mereka dengan perbanyak baca istighfar, baca sholawat. Apalagi khususan di bulan Ramadan ini, yang mana amal ibadah, amal baik, fadilah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat ganda. Walaupun banyak orang yang melakukan maksiat, walaupun banyak orang kafir di samping kita yang bikin Allah murka, tapi barokahnya kita membaca istighfar dan sholawat di bulan Ramadan, insya Allah tetap menang kita. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.